Sobat, kalau melihat bunga yang satu ini, kebanyakan orang langsung menganggapnya hanya sebagai tanaman hias. Warnanya merah menyala, bunganya bergerombol indah, dan hampir selalu menghiasi taman, halaman rumah, hingga pinggir jalan. Tapi tahukah sobat, ternyata bunga Asoka bukan hanya cantik dipandang. Di beberapa daerah dan berbagai tradisi, bunga ini juga telah lama dimanfaatkan sebagai bahan herbal. Bahkan dapat diolah menjadi teh. Menarik, bukan? Tanaman ini memiliki nama ilmiah Ixora coccinea dan termasuk dalam keluarga Rubiaceae, yaitu keluarga tanaman yang juga menaungi kopi. Jadi, jangan heran jika tanaman ini sejak lama mendapat perhatian, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena berbagai kandungan alaminya yang terus diteliti. Kalau diperhatikan lebih dekat, bunga Asoka memiliki bentuk yang sangat khas. Puluhan bunga kecil berkumpul rapat membentuk satu bonggol besar, sehingga dari kejauhan tampilannya menyerupai kembang api yang sedang mekar. Warna yang paling sering dijumpai adalah merah menyala, namun kini juga banyak ditemukan bunga Asoka berwarna kuning, oranye, merah muda, hingga jingga yang tak kalah indah. Daunnya berbentuk lonjong, berwarna hijau mengilap, dengan ujung yang meruncing. Sekilas memang terlihat sederhana, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat tanaman ini mudah dikenali. Yang lebih menarik lagi, nama Asoka ternyata memiliki makna yang sangat indah. Berasal dari bahasa Sanskerta, kata Asoka berarti tanpa duka atau bebas dari kesedihan. Tak heran jika sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, bunga ini memiliki tempat yang istimewa dalam berbagai kebudayaan di Asia. Di Indonesia sendiri, bunga Asoka sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat. Banyak orang menanamnya sebagai penghias halaman tanpa menyadari bahwa tanaman yang setiap hari mereka lihat ternyata menyimpan sejarah yang panjang dan berbagai potensi yang menarik untuk dipelajari. Tak lupa Akang Kebun mau ucapin terima kasih dulu untuk Sobat CM Agro semua yang sudah mendukung channel YouTube kami sejauh ini. Yuk dukung terus channel kesayangan kita ini, segera bisa mencapai 100.000 bahkan 1 juta subscriber. Dengan cara subscribe channel ini, terima kasih Sobat. Sobat, setiap tanaman biasanya memiliki cerita, namun tidak banyak yang kisahnya mampu bertahan selama ribuan tahun seperti bunga Asoka. Bahkan, jauh sebelum dikenal sebagai tanaman penghias taman, bunga ini sudah lebih dahulu hadir dalam berbagai kisah budaya dan kepercayaan di Asia. Di India kuno, pohon Asoka sering muncul dalam sastra, ukiran candi, hingga karya seni tradisional. Bunga yang bermekaran lebat ini menjadi lambang harapan, kebahagiaan, dan awal kehidupan yang baru. Tak heran jika keberadaannya selalu mendapat tempat yang istimewa. Dalam tradisi Buddha, terdapat sebuah kisah yang sangat terkenal. Dikisahkan bahwa Ratu Maya melahirkan Siddhartha Gautama ketika berada di dekat pohon Asoka. Karena itulah, pohon ini kemudian dipandang sebagai simbol kedamaian dan sering dijumpai di lingkungan yang memiliki nilai spiritual. Sementara dalam tradisi Hindu, bunga Asoka juga memiliki makna yang tak kalah menarik. Tanaman ini sering dikaitkan dengan Dewa Kama, yang dikenal sebagai lambang cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya bunga Asoka kerap hadir dalam berbagai upacara dan perayaan sebagai simbol keharmonisan. Menariknya lagi, ketika tanaman ini mulai dikenal di berbagai negara barat, bunga Asoka mendapat julukan Flame of the Woods atau nyala api di hutan. Julukan itu muncul karena gugusan bunganya yang berwarna cerah terlihat mencolok di antara rimbunnya dedaunan hijau, seolah-olah ada kobaran api yang sedang menyala di tengah hutan. Sobat, saya jadi teringat masa kecil. Dulu, setiap kali melihat bunga Asoka yang sedang mekar, ada satu kebiasaan yang mungkin pernah dilakukan banyak anak-anak, yaitu memetik satu kuntum bunganya, lalu mengisap bagian ujung bunga untuk menikmati setetes cairan yang rasanya manis. Hayu, siapa yang dulu juga pernah melakukannya? Kalau sobat pernah, coba tuliskan di kolom komentar. Ternyata, rasa manis yang kita nikmati waktu kecil itu memang bukan sekadar perasaan. Bunga Asoka menghasilkan nektar alami, yaitu cairan manis yang menjadi sumber makanan bagi lebah dan berbagai serangga penyerbuk. Nektar inilah yang membuat bunga Asoka begitu disukai lebah. Bunga Asoka ternyata tidak hanya menghasilkan nektar, kelopak bunganya juga telah lama dimanfaatkan di beberapa daerah sebagai bahan minuman herbal, salah satunya dengan cara diseduh menjadi teh. Selain memiliki rasa yang ringan dengan aroma khas bunga, teh bunga Asoka juga menarik perhatian para peneliti karena mengandung berbagai senyawa alami, di antaranya flavonoid dan tanin, yaitu senyawa yang banyak ditemukan pada berbagai tanaman herbal dan dikenal memiliki aktivitas antioksidan.
Karena itulah bunga Asoka tidak hanya dinikmati karena keindahannya, tetapi juga mulai banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal tradisional. Tentu saja, apabila ingin mengonsumsinya, pastikan bunga yang digunakan berasal dari tanaman yang bersih, tidak terpapar pestisida, dan telah dicuci dengan baik sebelum diolah. Jadi, mulai sekarang kalau melihat bunga Asoka, mungkin sobat tidak lagi memandangnya hanya sebagai penghias taman. Di balik gugusan bunganya yang cantik, ternyata tersimpan potensi yang cukup menarik untuk dipelajari. Nah, kalau bunganya saja bisa diseduh menjadi teh herbal, pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya kandungan nutrisi dan senyawa apa yang ada di dalam bunga Asoka hingga banyak dimanfaatkan dalam dunia herbal? Sobat, mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya yang membuat bunga Asoka begitu menarik hingga tidak hanya dijadikan tanaman hias, tetapi juga dimanfaatkan sebagai teh herbal? Jawabannya ada pada berbagai senyawa alami yang tersimpan di dalam kelopak bunganya. Meskipun ukurannya kecil, bunga Asoka mengandung beragam senyawa fitokimia yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Ibarat sebuah tim yang bekerja sama, setiap senyawa memiliki perannya masing-masing dalam mendukung kesehatan tanaman maupun potensi manfaatnya bagi manusia. Yang pertama adalah flavonoid. Ini merupakan kelompok senyawa antioksidan alami yang banyak ditemukan pada tanaman. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas yang dapat memicu stres oksidatif. Selanjutnya ada tanin. Senyawa ini dikenal memiliki sifat astringen, yaitu mampu berinteraksi dengan protein pada permukaan jaringan. Karena sifat inilah tanin menjadi salah satu komponen yang banyak dikaji dalam penelitian tanaman herbal. Bunga Asoka juga mengandung saponin. Senyawa alami ini banyak ditemukan pada berbagai tanaman obat dan menarik perhatian para peneliti karena aktivitas biologisnya yang beragam, termasuk aktivitas antioksidan. Tak kalah menarik adalah alkaloid. Kelompok senyawa ini dikenal luas dalam dunia botani karena banyak memiliki aktivitas biologis dan menjadi salah satu alasan mengapa berbagai tanaman herbal terus diteliti hingga sekarang. Selain senyawa fitokimia, bunga Asoka juga mengandung mineral penting seperti zat besi yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan hemoglobin, yaitu protein di dalam sel darah merah yang berperan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ketika semua kandungan tersebut berada dalam satu tanaman, tidak heran jika bunga Asoka menjadi salah satu tanaman yang cukup menarik dalam dunia herbal tradisional. Namun, perlu dipahami bahwa manfaat kesehatan suatu tanaman tidak berasal dari satu senyawa saja, melainkan dari perpaduan berbagai komponen alami yang bekerja secara bersamaan. Sobat, setelah mengetahui berbagai kandungan senyawa di dalam bunga Asoka, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja manfaat bunga Asoka bagi kesehatan? Menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bunga ini mengandung kombinasi senyawa aktif yang saling bekerja melengkapi. Karena itulah, sejak dahulu bunga Asoka telah dimanfaatkan dalam berbagai tradisi herbal di beberapa negara Asia. Lalu, apa saja manfaatnya? Pertama, membantu meringankan nyeri saat menstruasi. Bunga Asoka telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman saat haid. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa alaminya berpotensi membantu merilekskan otot rahim dan mendukung kenyamanan selama masa menstruasi. Meski demikian, penelitian mengenai manfaat ini masih terus berkembang. Kedua, membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kandungan senyawa antibakteri alami di dalam bunga Asoka banyak diteliti karena potensinya dalam membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di saluran pencernaan. Inilah yang membuat tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai bagian dari ramuan herbal tradisional untuk mendukung kesehatan pencernaan. Ketiga, membantu mendukung proses pemulihan jaringan tubuh. Bunga Asoka kaya akan antioksidan dan senyawa yang mendukung respons alami tubuh terhadap peradangan. Karena itulah tanaman ini banyak dikaji karena potensinya dalam membantu proses alami tubuh memperbaiki jaringan yang mengalami cedera ringan atau memar. Keempat, membantu menjaga tekanan darah tetap dalam kisaran normal. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kandungan senyawa aktif pada bunga Asoka berpotensi membantu mendukung fungsi pembuluh darah sehingga sirkulasi darah tetap berjalan dengan baik. Tentu saja manfaat ini akan lebih optimal bila disertai pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan gaya hidup seimbang. Kelima, membantu menjaga kesehatan pembuluh darah di area sekitar anus.
Dalam berbagai tradisi herbal, bunga asoka telah lama dimanfaatkan untuk membantu menjaga kenyamanan pada area tersebut. Sifat antioksidan dan kandungan taninnya menjadi salah satu alasan mengapa tanaman ini terus menarik perhatian para peneliti. Keenam, membantu tubuh menjadi lebih rileks. Aktivitas yang padat, kurang tidur, hingga tekanan pekerjaan sering membuat tubuh terasa tegang. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa alami pada bunga asoka berpotensi memberikan efek relaksasi, sehingga tanaman ini kerap diolah menjadi minuman herbal untuk menemani waktu istirahat. Ketujuh, membantu mengurangi ketegangan dan rasa tidak nyaman pada otot. Setelah melakukan aktivitas fisik atau bekerja seharian, otot terkadang terasa pegal dan kaku. Berkat kandungan antioksidan dan senyawa bioaktifnya, bunga asoka banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kenyamanan otot sebagai bagian dari proses pemulihan alami tubuh. Kedelapan, membantu mendukung nafsu makan. Dalam pengobatan tradisional, bunga asoka juga dimanfaatkan untuk membantu menjaga fungsi pencernaan. Ketika sistem pencernaan bekerja dengan baik, nafsu makan pun diharapkan dapat tetap terjaga. Tentu saja, manfaat-manfaat tersebut masih terus diteliti, sehingga bunga asoka sebaiknya dipandang sebagai pelengkap pola hidup sehat, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Luar biasa, bukan? Tanaman yang selama ini hanya kita kenal sebagai penghias taman, ternyata menyimpan begitu banyak potensi yang menarik untuk dipelajari. Sobat, setelah mengetahui berbagai manfaat bunga asoka, mungkin ada yang mulai penasaran. Kalau ingin mencobanya di rumah, bagaimana cara mengolah bunga asoka menjadi minuman herbal? Kabar baiknya, caranya sangat sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus. Yang paling penting justru memilih bunga yang tepat. Usahakan menggunakan bunga asoka yang berasal dari tanaman bebas pestisida, masih segar, dan tidak terlalu tua. Setelah dipetik, pisahkan kuntum bunganya dari tangkai yang keras. Kemudian cuci di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih agar debu atau kotoran yang menempel ikut terangkat. Jika ingin disimpan lebih lama, bunga juga bisa dikeringkan terlebih dahulu. Caranya cukup diangin-anginkan di tempat yang teduh dan memiliki sirkulasi udara yang baik hingga kadar airnya berkurang. Setelah itu, bunga siap digunakan kapan saja sebagai bahan teh herbal. Untuk membuat teh bunga asoka hangat, siapkan sekitar 1 tangkai kuntum bunga yang sudah dibersihkan. Didihkan sekitar 1 gelas atau kurang lebih 200 ml air. Masukkan bunga ke dalam air mendidih, lalu rebus menggunakan api kecil selama kurang lebih 10 menit hingga warna air mulai berubah dan sari bunganya larut ke dalam rebusan. Setelah selesai, matikan api lalu saring airnya ke dalam cangkir. Agar rasanya semakin nikmat, sobat bisa menambahkan madu murni, gula aren, atau sedikit gula batu sesuai selera. Teh bunga asoka hangat pun siap dinikmati, terutama saat cuaca dingin atau ketika ingin bersantai setelah beraktivitas. Kalau sobat lebih menyukai minuman yang segar, teh ini juga bisa disajikan dalam versi dingin. Caranya, setelah teh selesai disaring, biarkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruang. Kemudian, tambahkan beberapa potong es batu ke dalam gelas dan tuangkan teh bunga asoka di atasnya. Bila suka rasa yang lebih segar, sobat juga dapat menambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Perpaduan aroma bunga, rasa manis alami dari madu, dan sedikit sentuhan asam akan menghasilkan minuman yang ringan dan menyegarkan. Sangat cocok dinikmati saat cuaca sedang panas. Mudah sekali, bukan? Dengan bahan yang sederhana dan langkah yang praktis, bunga asoka dapat diolah menjadi minuman herbal yang unik sekaligus menyenangkan untuk dicoba di rumah. Oh iya, untuk sobat yang suka hidup sehat alami dan suka minuman herbal, yuk cobain teh herbal dari CM Agro. Ada banyak sekali varian. Semuanya 100% organik, kaya manfaat, sudah berizin Dinas Kesehatan, rasanya enak, laku ribuan pieces, banyak sekali testimoni and review-nya. Semuanya adalah hasil kebun CM Agro yang dirawat sendiri oleh akang kebun dan tim. Ada di tag produk ya, di deskripsi juga ada link tokonya. Langsung meluncur aja ya sobat, kami tunggu. Sobat, mungkin ada satu pertanyaan yang juga muncul di benak banyak orang. Bunga asoka memiliki banyak warna. Ada yang merah menyala, oranye, kuning, bahkan merah muda. Lalu, apakah semuanya bisa dijadikan teh herbal? Secara umum, bunga asoka yang paling sering dimanfaatkan sebagai teh herbal adalah bunga berwarna merah dan oranye. Kedua warna ini merupakan varietas yang paling banyak dijumpai di Indonesia dan telah lama digunakan dalam berbagai olahan herbal tradisional. Cara pengolahannya pun sama seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Bunganya dipetik saat masih segar, dicuci hingga bersih,
kemudian diseduh atau direbus menggunakan air panas hingga sari alaminya larut ke dalam air. Menariknya, saat ini teh bunga Asoka juga sudah tersedia dalam bentuk bunga kering yang siap seduh. Produk seperti ini cukup praktis bagi orang yang tidak memiliki tanaman Asoka di rumah. Dalam pemanfaatan tradisional, teh bunga Asoka sering dikonsumsi sebagai minuman herbal yang dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, seperti membantu meredakan rasa tidak nyaman saat menstruasi dan mendukung kesehatan kulit. Meski demikian, penelitian mengenai manfaat tersebut masih terus berkembang, sehingga diperlukan kajian ilmiah yang lebih luas. Sementara itu, bagaimana dengan bunga Asoka berwarna kuning atau merah muda? Hingga saat ini, informasi mengenai pemanfaatannya sebagai teh herbal masih belum sebanyak varietas merah dan oranye. Karena itu, bila sobat ingin mencoba membuat teh bunga Asoka, memilih varietas merah atau oranye menjadi pilihan yang lebih umum digunakan. Yang tidak kalah penting, selalu pastikan bunga berasal dari tanaman yang bebas pestisida, tidak tumbuh di tepi jalan yang berpolusi, serta telah dicuci bersih sebelum diolah menjadi minuman. Jadi, kalau di halaman rumah atau di sekitar lingkungan sobat tumbuh bunga Asoka, bisa dimaksimalkan. Sobat, ternyata bunga Asoka bukan hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki sejarah yang menarik, kandungan senyawa alami yang beragam, serta telah lama dimanfaatkan sebagai bagian dari tradisi herbal di berbagai daerah. Apakah di rumah sobat ada tanaman bunga Asoka? Kalau ada, bunganya berwarna merah, oranye, kuning, atau merah muda? Yuk, coba tuliskan di kolom komentar. Saya ingin tahu seberapa banyak sobat yang ternyata memiliki tanaman ini di halaman rumah. Kalau sobat suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel kesayangan kita ini, beri like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oh iya, next kita harus bahas tanaman herbal apa lagi ya? Coba tuliskan juga idenya di kolom komentar. Sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan orang-orang terdekat agar semakin banyak yang mengenal manfaat berbagai tanaman di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama CM Agro, semoga sehat dan sukses selalu.